Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun penjelasan tentang sifat-sifat Allah yang mukhalafatul lil hawadisi, Gus. Terus yang nomor 2 tentang wanita yang swarga nunut neraka katun niku ya napa niku, Gus? Apabila si suami tadi belum mengenal ilmu tauhid. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukhalafatu lil hawadisi itu masuk dalam sifat salbiyah ya, salbiyah. Mukhalafah berbeda lil hawadis dengan yang baru datang. Sekarang sing lawas itu Allah khalik apa makhluk? Allah toh? Allah, oke. Lil hawadis iku perkara yang baru datang berarti makhluk. Karena status di syariat Allah sebagai pencipta, makhluk yang diciptakan. Oke. Berbeda dengan perkara yang datang dalam hal apa? Berbeda dalam hal apa? Apapun. Arek sing anak yang lahir sekarang pasti tidak sama dengan anak yang lahir besok. Itu umpama kami gambarkan secara logika ya, logika. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Mana maksudnya Allah yang tidak sama? Hidup. Sehingga hadits qudsi Allah katakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Urusan zat iki gak iso kok pikir gak iso, gak oleh. Sing kudu kok pikir iku makhluknya, akal. Bahasa Allah yang kami maksud yang kodim wujud yang wujud kidam ya, kidam atau kodim ya, yang lawas. Ini kau tidak bisa menyerupakan dengan apapun. Ya kami sebut hidup tadi loh Pak ya. Dan itu tidak hanya di luar dirimu dan itu juga di dalam dirimu. Dan itu tidak hanya di awal tapi juga di akhir. Awal ya akhir, dohir ya batin. Hati satu pelaku. Makanya kami sebut alladzi hidup. Tapi bukan hidup sebuah sifat. Sebab hayat termasuk sifat ma'ani. Dalam sifat wajibnya Allah ma'ani. Bukan sifat, maksudnya hidup itu. Yang ku maksud hidup adalah laisa kamislihi sayun. Itu harus dengan iman, dengan rasa. Baru sambung. Kalau dengan akal tidak sambung Pak, nggak bisa sambung. Sebab akal ini terbatas, tidak akan pernah mau menerima sesuatu yang tidak logis, yang tidak masuk akal. Apa ya tumon? Laut hanya dibelah dengan tongkat bisa jadi jalan. Akal nggak bisa menerima, nggak bisa. Apa ya masuk di akal? Isa ibnu Maryam tanpa suami terjadi, akal gak nutut, nggak bisa. Harus dengan iman. Iman mengatakan Allah berkuasa atas segala hal apapun. Lagi itu dah. Makanya jenengan yang sobiin, jenengan yang tidak mengerti tentang ilmu syariah, tetapi kok yo ilmu hakikat dalam diri jenengan iku mangplak, mancep. Udah, jangan pernah putus asa. Jadi maksud daripada tidak sama dengan yang baru, Allah tidak sama dengan makhluknya, itu hidup. Kalau sampai sudah sampai terhadap hidup, inilah yang dimaksud mukhalafatu lil hawadis. Hidup pada diri jenengan, hidup. Wis satu. Surga nunut, neraka katut. Ini bahasanya Jawa ngoten ya. Ini berkenaan dengan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki-laki sebagai suami iku qawwamuna, jadi pemimpinnya para istri atau wanita. Kalau suaminya itu benar, maka istri akan dibimbing ke jalan yang kebenaran. Tapi tidak semuanya istri dibimbing kebenaran itu mau. Ada yang tidak mau Pak. Berarti surga gak katut, neraka nyemplung dhewe. Iya Pak. Ini konteksnya kalau memang taat di jalur Allah. Kalau nggak taat ya beda lagi. Kita sebagai suami wajib memangnya untuk mengarahkan istri-istri kita untuk berjalan di atas jalan Allah. Tapi namanya istri punya hak Pak untuk tidak sama.
Sejarah bagaimana Nabi Syuaib, Nabi Nuh, putranya sendiri, garwane dewe. Bagaimana garwanya Nabi Lut, ingkar, yang mboten katut. Berarti kalimat surga nunut neraka katut iku nek jenengan iki mengikuti dari suami. Wis genah gak bener diikuti, ya katut kuwi wis. Lha ngaten lho. Seperti itu Bapak Ibu. Istrinya para rasul ada yang seperti itu Bapak. Itu artinya jangan heran kalau kita sudah eksis di mata Allah, dapat stempel wasilun, kekasih Allah. Ya belum tentu istrinya juga seperti itu. Mohon maaf, tidak sedikit istri-istri kita yang tidak seiman di hakikat. Kalau di Islamnya sama sudah. Cuman di hakikat makrifat ketika saat ditarik, kosel-kosel. Bahasa Indonesia kosel-kosel ya Pak? Hah? Saya itu Jawa Pak. Bahasa kosel-kosel ya jenengan Jawa enak. Bahasa Indonesia ini kosel-kosel. Berontak ya, berontak. Enggak mau. Ya sudah. Tapi dengan adanya ayatku anfusakum wa ahlikum naro, kewajiban kita sebagai seorang suami untuk mengarahkan istri di jalur hakikat makrifat. Makanya sampean man-man Pak Bu, nek duwe garwa pun condong hatinya ke arah situ. Estu man-mano. Ngerti di man-man ya? Lah niku Gus, bojo kula kok kandhani bolak-balik bahkan kula sampak delokno. Aku gak ngongkon ngijolno enggak lho ya. Mboten. Ndak, jangan kau tinggal. Estu jangan kau tinggal. Pokoknya tidak melampaui batas. Jangan kau tinggal. Tetap sabaro, siapa tahu suatu saat hidayah Allah membuka hatinya. Gitu ya. Rasulullah pun pernah mengatakan di kaum Taif, mengapa dia tidak berdoa memohon pada Allah penghancuran kaum Taif, karena beliau menyadari semuanya itu adalah ujian dari Allah. Pokoknya tidak melampaui batas begitu.